Ya, selamat pagi anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Ya, pada pagi ini kita lanjutkan materi kita, yaitu subtopik yang kedua, peluang kejadian majemuk. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari peluang suatu kejadian. Ini subtopik yang kedua, peluang kejadian majemuk. Ada dua yang mau kita bahas di sini. Yang pertama, peluang kejadian majemuk yang saling tidak lepas, ya. Yang saling tidak lepas, yang saling tidak lepas. Ya, berarti di sini ada hubungan kejadian A dan kejadian B. Ya, ya, ini peluang kejadian majemuk yang saling tidak lepas. Terdapat aturan, ya. Di sini terdapat aturan penjumlahan, ya. Aturan gabungan, ya. Aturan gabungan dua buah kejadian, dua buah kejadian dan aturan irisan, ya. Irisan dua buah kejadian. Ya, itulah peluang kejadian majemuk yang saling tidak lepas, yaitu terdapat aturan gabungan dua buah kejadian dan aturan irisan dua buah kejadian. Ya, untuk lebih memahami ini kita kemarin sudah mempelajari aturan penjumlahan bahwa NA gabung B ini sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Ya, inilah dia dua buah kejadian, ya, aturan gabungan, ya, dengan dua buah kejadian aturan irisan. Ya. Ya, kalau kita perhatikan ini aturan penjumlahan yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau sama-sama kita bagi dengan NS, yang berarti ini menjadi apa? NA gabung B dibagi NS sama dengan NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurang NA iris B dibagi NS. Ya, kalau kita perhatikan ini apa kaitannya ini? Ini adalah sebuah peluang suatu kejadian, ya, di mana ada ruang sampelnya. Berarti ini sama artinya peluang A gabung B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, inilah peluang kejadian majemuk yang saling tidak lepas. Ya, berarti di sini kejadian A dan B adalah kejadian yang tidak saling lepas, ya. Yang tidak saling lepas. Ya, untuk mau memahami ini kita ambil contoh, ya. Ya, langsung aja dari buku paketnya, ya. Kita ambil contoh dari buku paketnya, halaman, ya. Halaman 102, soal nomor 7 itu kita buat menjadi contoh soal nomor 1. Dalam sebuah kantong, ya, terdapat 6 buah kelereng yang terdiri atas 1 merah, 2 putih, dan 3 biru. Jika diambil sebuah kelereng, maka peluang terambil kelereng merah atau putih
adalah, ya, ini ada sebuah kantong, di kantong ini terdapat 6 buah kelereng yang terdiri atas satu merah, kemudian dua putih, kemudian 3 biru. Jika diambil sebuah kelereng, ya, dari sini diambil, ya, diambil sebuah kelereng, maka peluang terambil kelereng merah atau putih adalah, ya, kita perhatikan di sini diambil sebuah kelereng dalam sebuah kantung yang berisi 6, ya, kelereng, ya, 1 merah, 2 putih, 3 biru. Yang ditanya adalah peluang terambil kelereng merah atau putih adalah, berarti di sini A itu kita buat itu terambil merah, kemudian B itu adalah putih, ya, terambilnya putih, ya, terambil putih. Yang ditanya di sini PA gabung B, ini sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Ya, perhatikan di sini. Ya, ini karena diambil sebuah kelereng, berarti ini adalah irisan. Ya, irisannya adalah kosong. Ya, ya. Dari sini kita boleh ambil ini adalah peluang terambilnya kelereng merah atau putih adalah PA ditambah PB. Ini sama dengan PA terambilnya merah yang tersedia ada berapa? 1. Ya, 1. NS-nya berapa di dalam kotak? Itu ada 6. Berarti itu 1/6 ditambah B-nya terambilnya putih yang ada di dalam kotak 2. Ya, berarti 2. Uang sampulnya ada 6. Berarti ini 2/6. Ini sama dengan 3/6, sama dengan setengah. Inilah peluang terambilnya merah atau putih, ya, setengah. Ya, kita perhatikan itu C, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Kita buat soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 7, peluang terambilnya kelereng tidak merah atau tidak biru. Ya, peluang terambil kelereng tidak merah atau biru, ya, biru, tidak merah atau biru, ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini peluang terambilnya kelereng tidak merah atau tidak biru. Ya, perhatikan peluang. Ya, ini terambilnya kelereng merah atau putih adalah setengah. Ya, PA gabung B itu adalah setengah. Ya, PA gabung B adalah setengah. PA gabung B, ya, ini adalah peluang terambilnya kelereng tidak merah atau biru, ya. Ini kelereng merah atau putih. Peluang terambilnya kelereng tidak merah atau biru. Ini merah atau putih, berarti biru. Merah atau putih, ya. Berarti kita cari dulu peluang. Ada di sini hanya adalah terambilnya merah. Ya, B ini adalah biru. Terambilnya
biru. Ya, berarti ini peluang A gabung B. Ini adalah PA tambah PB ya. Ini sama dengan terambilnya merah itu adalah 1/6, biru itu adalah 3/6, ini sama dengan 4/6, ini sama dengan 2/3. Ini adalah peluang terambilnya merah atau biru. Kemudian di sini tidak merah atau biru, berarti peluang terambilnya tidak merah atau tidak biru itu sama dengan 1 dikurang peluang A gabung B, ini sama dengan 1 dikurang 2/3, ini sama dengan berarti ini 1/3. Ya, 1/3 ini B inilah peluang terambilnya kelereng tidak merah atau biru. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya, itu soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 kita buat menjadi contoh soal nomor 3. 2 dadu bermata 6 dilemparkan 1 kali bersama. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 atau 9 adalah, kita perhatikan ini ada 2 mata dadu. Ini mata dadu yang pertama, yaitu matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata dadu yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 1, 1, ini 1, 2, ini 1, 3, ini 1, 4, ini 1, 5, ini 1, 6. Kemudian ini 2, 1, ini 2, 2, ini 2, 3, ini 2, 4, ini 2, 5, ini 2, 6. Kemudian ini 3, 1, ini 3, 2, ini 3, 3, ini 3, 4, ini 3, 5, ini 3, 6. Ini seterusnya 4, 1, ini 4, 2, kemudian 43, kemudian 44, kemudian 45, kemudian 46. Kemudian ini 51, ini 51, ini 52, ini 53, ini 54, ini 55, ini 56. Ini 61, 62, 63, 65, ini 66. Inilah yang disebut dengan ruang sampel ya. Ini NS itu sama dengan 36 NS. Kemudian peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7 atau 9. A ini berjumlah 7, berjumlah 7, berarti berjumlah 7 ini ya. Ini 1, 2, ini 7 ya. Ini 7, ini 7. Ini 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya ada 6. B-nya berjumlah 9. Berjumlah 9. Berarti 36, 45, 54, 63. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti yang B-nya ada 4.
Ya, dari sini yang ditanya peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7 atau 9. Ya, berarti di sini P A gabung B ini sama dengan PA ditambah PB ya, dikurang PA iris B ya. Ya, perhatikan di sini PA iris B di sini tidak ada ya, tidak ada. Ya, berarti ini adalah PA gabung B, P peluang A gabung B, ini PA-nya, ini PA-nya itu adalah NA dibagi NS ya, berarti 6 dibagi 36 ditambah PB ya 9 ya, 9 dibagi berjumlah 9 berarti ada 4 ya, 4 ya. Berarti 4 per 36 ini sama dengan 10 dibagi 36. Ini sama dengan sama-sama dibagi 4 ya, dibagi 2 ya, dibagi 2 5 ya, dibagi 2 itu 18 ya, dibagi 2 ya 5 per 18. Kita perhatikan ya, dia ada C ya. Ya, inilah kira-kira contoh peluang majemuk yang saling tidak lepas ya, yang saling tidak lepas. Ya, untuk contoh-contoh lebih lanjutnya nanti kita ambil dari buku paketnya ya, pertemuan berikutnya. Ya, kita lanjut yang B-nya. Yang B-nya peluang kejadian majemuk bersyarat bersyarat ya, peluang kejadian majemuk bersyarat. Oke, apa pengertian dari ini? Peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi ya, sudah terjadi. Peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi. Inilah peluang kejadian majemuk bersyarat. Ya, peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi. Ya, ini dia pengertiannya. Ini sama dengan ya, peluang A iris B dibagi PB. Ya, kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi ya, sudah terjadi di sini. PB-nya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0 ya. Peluang B apabila syaratnya A sudah terjadi, berarti ini sama dengan peluang B iris A ini dibagi B A. Ya. Kejadian B apabila kejadian A sudah terjadi. Di sini peluang A tidak boleh sama dengan 0. Inilah peluang kejadian majemuk bersyarat. Ya, untuk lebih memahaminya kita ambil contoh soal ya. Contoh soal nomor 1.
Ya, contoh soalnya. Ya, di dalam kantong terdapat 10 bola yang terdiri 6 merah, 4 kuning. Ya, diambil dari kantong ini diambil ya. Diambil 2 kelereng, satu per satu, dan tidak dikembalikan lagi, Yang ditanya adalah peluang dari 2 kali pengambilan jika pengambilan pertama terambil kelereng kuning, dan pengambilan kedua juga kuning ya. Ya, kita perhatikan di sini. Ini A. Pengambilan pertama kuning. Ya, berarti PA. Kuning yang tersedia ada 4. Ya, berarti 4 per 6 ya. Jumlah keseluruhan adalah 10. Kemudian PB ya, PB pengambilan kedua juga kuning. Ini pengambilan yang pertama tidak dikembalikan. Berarti kuningnya sudah tersedia, ruang sampelnya juga sudah berkurang. Ya, kuning pengambilan pertama tadi kuning, pengambilan kedua berarti menjadi 3. Berarti ruang sampelnya juga yang pertama sudah diambil, tidak dikembalikan, berarti 9. Ini PB 9. Ya, sehingga pengambilan ya, jika pengambilan pertama terambil kelereng kuning dan pengambilan kedua juga kuning ya, berarti kelereng kuning ya, pengambilan ya, berarti peluang B ya, pengambilan kedua apabila pengambilan pertama juga kuning, B kurang A, ini sama dengan ya, ini pengambilan pertama ya, pengambilan ya, PA pengambilan pertama terambilnya kuning dan pengambilan kedua juga kuning, PA iris B, ini sama dengan PA dikali P ya, B apabila A sudah terjadi ya, B apabila A sudah terjadi ya. Ini ya pengambilan kedua ya, pengambilan kedua B apabila A sudah terjadi. Ini sama dengan PA iris B, ini sama dengan PA nya 4/10 dikali PB pengambilan kedua juga kuning dengan syarat pengambilan pertama sudah terjadi, berarti ini 3/9. Ini sama dengan 3/9, berarti ini 1/3, berarti 4/30. Inilah peluang terambilnya pengambilan pertama kuning dan pengambilan kedua juga kuning.
Ya, untuk lebih lanjutnya kita ambil contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sebuah dadu, sebuah dadu berangkat 6. Sebuah dadu berangkat 6. Dilempar sekali ya. Dilempar sekali. Berapa peluang? Berapa peluang muncul angka prima apabila telah muncul angka ganjil. Ya, kita perhatikan NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pengambilan sekali. Muncul angka prima, kita buat hanya angka prima. Peluang muncul angka prima berarti NA angka prima itu adalah 2, 3, 5 ya, angka prima. Berarti N-nya A-nya ada 3. Kemudian B-nya angka ganjil. Angka ganjilnya B-nya itu adalah 1, 3, 5. Berarti B-nya juga 3. Ya, kita perhatikan N A iris B ya, ini angka prima dengan angka ganjil, ada irisannya. Ya, berarti ini adalah berapa nih? 3 dan 5 ya. 3 dan 5 berarti N A iris B itu sama dengan 2. Yang ditanya adalah berapa peluang muncul angka prima. Angka prima di sini A. Apabila telah muncul angka ganjil, ya, berarti angka prima. Peluang A apabila B sudah terjadi. Ini sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B apabila sudah terjadi. Ini sama dengan peluang A gabung B, peluang A gabung B, peluang iris B ya, peluang A iris B. Peluang A iris B itu adalah 2 ya. Itu adalah 2. Peluang B, peluang A iris B itu adalah 2/6 ya. 2/6 dibagi ya. Peluang B B itu adalah angka ganjil 3, berarti ini 3/6. Ini sama dengan 2/6 dikali 6/3 dikali sama dengan 2/3. Inilah peluang A apabila B-nya sudah terjadi. Ya, 2/3. Ya, kira-kira seperti inilah anak-anak kami sekalian peluang kejadian majemuk bersyarat. Ya, bersyaratnya peluang A apabila B-nya sudah terjadi terlebih dahulu. Untuk soal-soal lebih lanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal terkait peluang kejadian majemuk yang saling tidak lepas, kemudian peluang kejadian majemuk bersyarat. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini.
pertemuan berikutnya kita lanjut untuk contoh-contoh soal. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih.